Hai, selamat datang di channel saya Semilianto. Kali ini saya akan membahas sebuah tema yang penting banget. It's about time to invest our money. Kalau saya punya pengalaman dulu waktu membangun sebuah bisnis, banyak orang bilang, oh saya harus kerja keras, saya harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi saat saya mengerjakan, ada kalanya saya merasa seperti saya orang yang bodoh. Kenapa? Saya udah keluar duit banyak, energi banyak, saya meluangkan waktu banyak, tetapi pada akhirnya ya tetap aja hasilnya ya gitu-gitu aja. Ada kata-kata seperti ini, kerja keras versus kerja cerdas. Banyak motivator yang katakan, lebih baik kerja cerdas daripada kerja keras, atau lebih baik kerja keras atau daripada kerja cerdas. So menurut saya sama aja. Namanya orang kerja, mau cerdas, mau keras, dua hal itu tetap dibutuhkan. Nah, hari ini saya mau katakan lebih ke arah apakah pekerjaan atau bisnis yang kita bangun itu perlu adanya modal. Ada juga orang bilang, orang kalau pakai modal berarti kamu udah serius. Ya belum tentu juga. Ada juga orang bilang, kalau kamu nggak mau keluar modal, mana mungkin kamu sukses? Saya pernah bekerja tanpa modal juga bisa sukses. Nah, ini adalah hal yang penting yang kita harus buka pikiran kita. Saya pengen membagikan ini karena saya punya pengalaman baik. Meskipun saya keluarkan modal, meskipun saya udah bekerja begitu keras, meskipun itu memakai segala macam ide dan kreativitas, belum tentu semua itu menghasilkan seperti apa yang kita harapkan. Kadang saya berpikir gini, apakah mungkin saya bisa menggunakan uang tersebut saat saya menginvestasikan? Kalau kita ngomong investasi, jangan pikirkan investasi seperti kita bermain di money game atau di perjudian, di mana uang itu saya taruh terus kemudian dia bisa beranak pinak. No. Yang saya bilang adalah di saat saya menginvestkan uang di dalam sebuah bisnis, apakah bisnis itu bisa mempekerjakan uang atau saya yang harus dipekerjakan? Tapi ada satu tagline yang mengatakan bahwa biarkan uangnya bekerja untuk dirimu. Ketimbang kalau saya ngomong biarkan dirimu bekerja untuk uang. Saya lebih setuju kalau uangnya bekerja untuk kita. Di mana prinsip yang saya punya sampai hari ini saya mempertahankan begitu luar biasanya, yaitu money is no more object for me. Buat saya uang itu bukan objek. Kenapa saya berpikir itu? Karena kalau sampai uang menjadi objek berarti money will become everything, menjadi sebuah segalanya, menjadi tujuan saya. Apapun yang saya kejar, saya ngejarnya uang. Apapun yang saya lakukan, saya pikirannya uang. Uang. Dan akhirnya uang itu menjadi sebuah objek yang saya kejar. Seumur hidup kita mengejar uang, dan berapapun jumlah uang yang kita dapatkan, that will not be enough. Tidak akan pernah cukup. Banyak orang pecah pertemanan. Saudara pecah, pisah saudara. Suami istri bercerai. Maka uang yang menjadi objek selalu disebutin, diributin, direbutin. Nah, itulah di saat uang menjadi objek dalam kehidupan kita. Terus bagaimana saya menjadikan uang menjadi subjek? Artinya uang ini bisa menjadi seorang pelaku, subjek. Sehingga subjek itu artinya dia bisa bekerja untuk saya. Saya bisa hire dia, saya bisa employ, saya bisa mempekerjakan uang tersebut untuk bisa bekerja untuk apa? Untuk mencari teman-temannya, yaitu uang-uang yang lain. That's the concept yang saya punya. Ya mungkin ini sesuatu yang konyol mungkin ya. Tapi apa yang saya percayai sampai hari ini membuat saya merasa bahwa hidup ini tidak harus mengejar uang. Nah, bagaimana cara kita bisa mengembangkan uang ini menjadi subjek? Maka Anda harus memilih sebuah
kendaraan, sebuah instrumen di mana Anda bisa menaruh uang itu untuk dia bisa bekerja. Sifat dari uang adalah dia akan bekerja melipat gandakan dirinya. Kalau Anda tahu dan paham menemukan kendaraan yang tepat, maka Anda akan menemukan di mana uang itu yang akan bekerja. Inilah misterinya. Ada satu pepatah, orang yang menyimpan uangnya di bank atau deposito atau di tabungan, dia adalah seorang pecundang. Itu yang mengatakan adalah seorang top penulis hebat Rich Dad Poor Dad, yaitu Robert Kiyosaki. Semakin banyak tabungan yang Anda lakukan, maka dikatakan you are a loser. Kamu adalah pecundang. Nah, pecundang itu dia tidak berani mengambil langkah apapun, dia akan menjadikan uang itu menjadi objek. Akhirnya pada satu saat, misalnya dia membutuhkan sebuah kebutuhan yang besar, untuk membutuhkan uang yang besar, contoh sakit. Di saat dia sakit, dia masuk rumah sakit dan segala macam, misalnya dia nggak pakai asuransi misalnya ya. By the way, saya nggak jualan asuransi, oke? Dan saat itu, pada saat sakit hanya mungkin let's say 2 minggu, 3 minggu, maka uang tabungan yang sudah ditabung selama sekian tahun itu akan menjadi tergerus. Di situ dia mulai sadar bahwa sebanyak-banyaknya uang yang kita tabung itu bukan solusi, bukan jalan keluar untuk Anda bisa menjadi kaya. So think about it. Coba pikir, apakah menabung adalah cara satu-satunya untuk membuat Anda bisa mencapai tujuan dan impian kamu? No. Bagaimana sebuah bisnis itu dinilai dengan baik? Yang pertama yang saya suka adalah bisnis itu selalu start small. Bisnis itu selalu dimulai dari hal yang kecil. Yang kedua, sebuah bisnis yang baik, dia harus punya kemampuan untuk leverage. Leverage itu adalah daya ungkit. Leverage itu adalah di mana uang itu bisa melipat ganda. Dengan sebuah sistem tentunya, bisnis yang bagus harus legal. Jangan sampai Anda ikut bisnis-bisnis yang ilegal. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang punya kontinuitas, yang punya jangka panjang. So, bisnis temukan dan jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan terbaik. Ambil keputusan dan pekerjakan uang itu untuk diri Anda. Yes, saya akan tutup dengan sebuah jargon. Dan ini yang membekas dalam diri saya. Orang kaya atau mental kaya, seorang yang kaya adalah dia mampu mempekerjakan uang untuk mereka. Tapi orang yang miskin, dia bekerja atau mempekerjakan dirinya untuk uang. So, Anda termasuk yang mana? Salam Gatel.